Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Edi Sutanto, FSCT PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Saya, Nia Amalia dengan NIM 12, akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Prediksi Volume Wall Cells Battery Electric Vehicle di Indonesia menggunakan metode Time Series Lens Encoder dengan mempertimbangkan faktor eksogen menuju tahun 2027. Penelitian ini dilatar belakangi oleh industri transportasi di dunia saat ini sedang mengalami pergeseran yang sangat signifikan. International Energy Agency mengungkapkan bahwa penjualan global telah menembus angka 17 juta unit pada tahun 2024. Dapat kita lihat pada grafik pertama ini, di mana grafik penjualan mobil listrik di negara-negara Asia pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Kendaraan listrik mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2021 dan mulai berkembang dari tahun 2022 hingga tahun 2024, di mana pada tahun 2024 penjualan menembus angka 60.000 unit. Dapat kita lihat pada grafik kedua, menampilkan penjualan BEV yang diterbitkan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO di Indonesia pada bulan Januari hingga Desember tahun 2025 yang tercatat mencapai 103.000 unit. Jumlah tersebut meningkat tinggi dibandingkan tahun 2024 yang masih berada sekitaran 60.000 unit. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pasar kendaraan listrik di Indonesia berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun. Penelitian-penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh Misra dan kawan-kawan, di mana mereka menemukan model hybrid LSTM GBRT yang berhasil memprediksi penjualan kendaraan listrik hingga tahun 2027 dan menunjukkan bahwa pertumbuhan BEV itu lebih tinggi dibandingkan PHEV. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2025, di mana mereka menemukan bahwa variabel eksternal seperti indikator ekonomi, harga energi, dan kebijakan pemerintah memberikan kontribusi penting dalam peningkatan akurasi prediksi adopsi kendaraan listrik. Hingga saat ini, penelitian peramalan BEV di Indonesia itu tuh hanya mendominasi dengan penggunaan historis penjualan saja. Padahal perkembangan pasar kendaraan listrik banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini memasukkan harga BBM jenis Pertamax dan kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNBTP sebagai variabel eksogen untuk menghasilkan prediksi yang lebih komprehensif. Saya mengusulkan penggunaan metode time series Lens encoder atau TIDE yang diperkenalkan oleh Des dan kawan-kawan pada tahun 2023. Metode ini dipilih karena mampu memanfaatkan data historis dan variabel eksternal secara bersamaan serta memiliki performa yang kompetitif pada permasalahan long-term forecasting. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis performa model time series Lens encoder atau TIDE dalam melakukan peramalan volume wall size kendaraan listrik berbasis baterai atau BEV di Indonesia dengan memanfaatkan data historis penjualan, harga BBM jenis Pertamax, dan kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNBTP. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran prediksi volume penjualan BEV di Indonesia yang lebih akurat hingga tahun 2027. Berikut adalah data statistik wall cells yang dikeluarkan oleh Gaikindo setiap tahunnya, di mana data ini berisi informasi seluruh kendaraan yang terjual di Indonesia. Pada penelitian ini, saya melakukan proses seleksi untuk memperoleh data kendaraan listrik berbasis baterai atau BEV dengan mengklasifikasikan model kendaraan berdasarkan parameter jenis bahan bakarnya. Setelah itu, volume wall cells seluruh tipe kendaraan dijumlahkan setiap periode bulannya dan diperoleh total volume wall cells BEV untuk setiap mereknya. Penelitian ini saya menggunakan data dari bulan Januari 2021 hingga bulan Mei 2026. Variabel periode menunjukkan waktu pengamatan dalam format bulan dan tahun. Variabel merek mengidentifikasikan identitas merek jenis kendaraan listrik. Variabel volume wall cells mengidentifikasikan jumlah kendaraan listrik berbasis baterai yang didistribusikan dari produsen kepada dealer. Variabel harga BBM menunjukkan harga BBM jenis Pertamax dalam satuan rupiah per liter. Variabel kebijakan PPNBTP direpresentasikan dalam bentuk variabel dummy, di mana bernilai 0 apabila kebijakan belum berlaku dan bernilai 1 apabila kebijakan berlaku. Berikut timeline yang sudah saya buat, di mana berwarna hijau sudah terlaksana, berwarna kuning sedang dilakukan, dan berwarna merah belum terlaksana. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.